Sebanyak 22 tower untuk rumah bagi para pekerja konstruksi IKN Nusantara sudah mulai terlihat. 22 tower ini untuk menjadi tempat hunian bagi 200.000 pekerja yang akan mulai membangun konstruksi atau gedung di kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN Nusantara. Di tahap awal tahun 2023 pembangunan, jumlah pekerja yang akan didatangkan sebanyak 16.000 pekerja tenaga terampil maupun tenaga ahli. Pembangunan hunian pekerja konstruksi ini menjadi awal dimulainya proses pembangunan berbagai gedung termasuk Istana Presiden berbentuk Garuda. 22 tower ini dibangun untuk menjadi tempat hunian bagi 16.000 pekerja konstruksi. Rencananya jumlah pekerja akan mencapai 200.000 orang, jelas Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus 2, BP2P Kalimantan II, Ari Setiarso Nugroho setelah kedatangan Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan IKN Nusantara. Tribun News dan Tribun Kaltim kembali berkesempatan untuk melihat perkembangan terbaru dari proyek Ibu Kota Negara yang baru pada akhir pekan lalu. Pantauan terakhir, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022, pekerjaan bangunan tower setinggi 4 tingkat yang direncanakan akan dihuni oleh pekerja tahap pertama yang berjumlah 16.000 orang itu, sudah mencapai 50%. Tower hunian pekerja ini untuk mengantisipasi risiko kekumuhan baru di IKN Nusantara nantinya menjadi satu alasan utama hunian senilai kisaran Rp567 miliar itu dibangun. Jadi nanti tidak ada bedeng-bedeng yang biasanya terlihat kumuh. Oleh karena itu kita bangun hunian pekerja yang berbentuk tower yang jumlahnya 22 unit, jelas Ari Nugroho. Pembangunan 22 tower pekerja ini dilaksanakan secara cepat, targetnya 4 bulan selesai. Sehingga akhir tahun nanti sudah siap. Untuk mempercepat proses pembangunan, tower dibangun dengan metode modular dan menggunakan bahan baja ringan. Ari Setiarso Nugroho menjelaskan, dari 22 tower tersebut dibagi menjadi hunian bagi tenaga kerja ahli dan tower tenaga kerja terampil. Untuk tenaga kerja ahli, bangunan towernya sendiri berdaya tampung 288 orang. Sementara untuk tenaga kerja terampil, dibagi lagi tipe A dan tipe B. Untuk tipe A, bisa dihuni hingga 6.912 orang. Kemudian tipe B kapasitasnya 9.408 orang. Masing-masing kamar seluas 5 x 5 meter, ungkap Ari. Kata dia, untuk total daripada seluruh tenaga kerja konstruktif tahap pertama ini berjumlah 16.608 orang dan nantinya berlipat hingga mencapai 200.000 orang. Sehingga untuk 22 tower tersebut akan menjadi model percontohan atau prototipe hunian bagi pekerja maupun tenaga pendukung oleh pelaku pembangunan. Adapun dari bangunan hunian ini bersifat non-permanen. Dijelaskan Ari, bangunan tersebut karakternya dapat dibongkar pasang. Sehingga jika pembangunan IKN Nusantara nantinya sudah rampung, maka sisa material bisa dimanfaatkan kembali dan tidak meninggalkan banyak limbah. Ari menambahkan, pembangunan hunian ini merupakan wujud daripada memanusiakan pekerja agar dapat bekerja secara fokus. Diharapkan cara memperlakukan pekerja ini menjadi contoh bagi badan usaha lain. Kita tempatkan pekerja di fasilitas yang memenuhi. Ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti kesehatan, toko, dan lain sebagainya, tukas Ari. Bersumber dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, sedikitnya ada 8 fasilitas dalam konsep pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara. Berikut diantaranya, fasilitas akomodasi, fasilitas kesehatan, utilitas dasar listrik, air, sanitasi, fasilitas perbelanjaan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, dan fasilitas pendukung. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Iwan Supriyanto menjelaskan, tahap awal pembangunan jenis hunian didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak saat ini, yakni hunian pekerja konstruksi yang mana nantinya para pekerja tersebut akan mengerjakan proyek pembangunan IKN secara umum. Tahap awal yang harus disiapkan adalah hunian pekerja konstruksi. Artinya,
Kita menyiapkan fasilitas akomodasi atau barak pekerja yang lebih sehat dan lebih baik untuk para pekerja konstruksi yang akan memulai pekerjaan di tahap pertama untuk IKN ini, papar Iwan. Adapun, konsep hunian pekerja konstruksi yang digunakan adalah tipe barak yang mana di dalam satu pintunya akan menampung beberapa pekerja. Konstruksi bangunannya juga menggunakan teknologi yang cepat bangun atau knockdown, bongkar pasang, ujarnya. Walaupun hanya berupa bangunan semi-permanen, lanjutnya, tetapi memiliki ketahanan yang cukup panjang. Huniannya dipusatkan di satu tempat. Kemudian para penyedia jasa, sambung Iwan, yang akan bekerja nanti akan menyewa tower atau unit-unit sesuai kebutuhan. Dia berharap agar pembangunan hunian pekerja konstruksi bisa segera dirampungkan, sehingga mobilisasi awal pekerja dapat segera difasilitasi. Semoga bisa jadi rekor muri juga menjadi pembangunan tercepat, tandasnya.